Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Ya, pagi. walaupun hari ini sudah sore, tapi kenapa saya bilang selamat pagi? Karena biasanya guru olahraga itu kan selalu semangatnya semangat pagi. Benar kan Pak Ikhlas? Betul. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pertemuan kita kali ini. Adapun tujuan kita melakukan pertemuan ataupun diskusi di ruang ini, di ruang Zoom meeting ini, yaitu untuk saling berkomunikasi ataupun saling berbagi informasi. Baiklah, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, izinkan saya pertama melakukan kegiatan pendahuluan yaitu berdoa ya, yang minta dibantu dengan Pak Dedek, mungkin bisa dibantu doa Pak Dedek, silakan. Oke, boleh Bu. Baiklah semuanya, minta waktunya sedikit. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih pada Pak Dedek yang telah membantu. Baiklah, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu materi yang akan kita diskusikan di sini mengenai asesmen. Sebentar saya share dulu Bapak Ibu. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat di layar komputer kita atau layar laptopnya, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya kita sudah mendengar ataupun sudah mempelajari tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini sangat penting dalam setiap proses belajar mengajar, terutama pada sekolah yang nantinya akan kita lakukan pembaruan, yaitu sekolah penggerak. Sebelumnya saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa itu asesmen? Yang Bapak Ibu pahami tentang asesmen? Silakan kepada Bapak, Pak Dedek, Pak Ajep, atau Pak Ikhlas, silakan. Kalau sepengetahuan saya Bapak Ibu, asesmen itu yang saya tahu yaitu penilaian tuh Bu. Setelah kita melakukan proses pembelajaran lalu kita nilai. Nah, itu yang saya ketahui. Mungkin ada yang lain dari Bapak-bapak yang lain. Saya izin bentar ya, Bu. Oke, Bu Nur. Oke, sip. Silakan Pak Ikhlas. Oke, Bu Nur, masalah asesmen Bu Nur ya. Pendapat saya yang saya ketahui tentang asesmen ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ikhlas juga tadi, adalah berupa penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik, evaluasi akhir ya dalam pembelajaran. Nah, jadi tujuannya asesmen ini tentang bagaimana mengetahui secapai mana peserta didik yang telah kita ajarkan beberapa materi, apakah mereka memahami atau tidak. Jadi kita memberikan suatu penilaian dengan berupa tes ya, berupa tes untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, itu yang menurut saya dari asesmen ini seperti apa. Kalaupun asesmen itu dari sekolah, yang dilakukan sekolah, tentunya kalau anak-anak kita dulu mungkin ya, kalau untuk masalah hasil belajar itu dinilai melalui apalagi untuk yang kelas 3 kalau tahun-tahun dulu.
Kalau sekarang sudah memakai asesmen atau AKM ya. Tujuannya adalah untuk memeta hasil belajar peserta didik yang diambil dari sampel peserta didik itu jumlahnya berapa. Kalau jumlah peserta didik kita 400 orang, mungkin yang diambil sampelnya adalah 200 atau 250 orang. Nah, dari 250 orang inilah yang mewakili peserta didik kita, apakah gambaran tercapai hasil pembelajarannya di sekolah tersebut atau tidak. Itu yang saya tahu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Nur. Ya, baik. Terima kasih Pak Ajep. Mungkin Pak Dede ingin menambahkan. Silakan. Terima kasih Bu Nur. Di sini yang mana menjadi persoalan adalah asesmen. Menurut saya asesmen ini adalah penilaian yang mana akan kita lakukan nantinya di sekolah, khususnya kita sekolah penggerak ini, yang mana nanti kita harus mengacu kepada penilaian proses belajar dan tidak lagi mengacu kepada hasil. Nah, yang mana di sini hasilnya itu adalah berupa yang biasa kita sering lakukan yaitu berbentuk nilai. Jadi di sini lebih kepada proses dari mana pemahaman peserta didik kita tersebut, seberapa jauh dia paham dengan pembelajaran kita, prosesnya seperti apa, itulah yang harus kita nilai. Itulah pengertian asesmen menurut saya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur. Baik, terima kasih kepada Pak Dede. Apa yang sudah Pak Dede sampaikan dan Pak Ajep itu semua sudah benar dan sudah sangat lengkap sekali. Benar bahwa asesmen itu merupakan proses dari akhir kegiatan pembelajaran kita, yaitu penilaian untuk memperoleh hasil sehingga tujuan dari pembelajaran kita ini dapat tercapai. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dan asesmen ini yaitu ada 5 poin. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar, mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang atau dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik sehingga mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, dari prinsip pembelajaran ini tadi memiliki keterkaitan dengan asesmen penilaian setiap sekolah. Kemudian, adapun 5 prinsip asesmen yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama di sini, asesmen atau penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Sebagai fasilitas pembelajaran untuk menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian asesmen perlu dirancang untuk dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik penilaian yang akan ditargetkan kepada peserta didik. Selanjutnya yang kelima, yaitu yang paling penting adalah laporan. Laporan yang berupa kemajuan belajar peserta didik sehingga dapat menjadi informasi yang bermanfaat yang akan diberikan kepada orang tua sebagai peningkatan mutu pembelajaran. Nah, kemudian pada materi ini kita fokuskan saja pembahasan kita kepada poin yang kedua, yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi intinya penilaian ini atau asesmen ini kita lakukan di sekolah, yaitu pastinya
ingin memperoleh tujuan. Adapun tujuan yang harus yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita capai yaitu ada di sini mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksif yang disebut dengan asesmen formatif. Kemudian juga ada asesmen sumatif, yaitu menilai hasil belajar, dan yang ketiga adalah asesmen diagnosis. Mungkin dari pembahasan materi kita tadi, apakah yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin ada tambahan atau ada koreksi dari materi yang kita sampaikan ini? Silakan. Mungkin kepada Pak Ikhlas. Baik, terima kasih Bu Nur telah memberikan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan terhadap materi yang disampaikan. Yang jadi pertanyaan saya, bentuk asesmen formatif itu seperti apa Bu Nur dalam proses pembelajaran? Bentuk penilaian asesmen formatif? Ya, dalam pelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK. Tentunya selama kita mengikuti kegiatan proses KBM, belajar mengajar, kita sebagai guru, terutama guru PJOK, tentunya dalam melakukan penilaian, kita memiliki 3 aspek penilaian tentunya. Sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Dalam segi penilaian, pasti kalau mapel PJOK tentunya lebih detail penilaiannya itu ke keterampilan. Nah, yang Bapak Ikhlas tanyakan tadi, seperti apa penilaiannya ya? Iya. Bentuk penilaiannya. Yaitu tadi, kalau untuk format, kita mengacu kepada penilaian yang sudah ada, mungkin kita tinggal menambah atau mengubah. Seperti apa contoh formatnya, Bu? Sesuai dengan acuan yang sudah ada. Kemudian kalau untuk bentuknya yang kita terapkan di lapangan, itu seperti praktek tentunya, karena di sini kan kita melihat perkembangan. Jadi kita bisa membandingkan kemampuan awalnya, kemudian melakukan prosesnya dalam bentuk latihan kah, kemudian kita lihat hasilnya, yaitu refleksi atau kita evaluasi. Gitu Bapak Ikhlas. Oke, makasih atas jawabannya Bu Nur. Mungkin ada tanggapan dari kawan yang lain? Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau memberi masukan, silakan. Tadi yang dari pertanyaan Pak Ikhlas, ada yang Bapak Ibu berikan tambahan, misalnya di sekolahnya seperti apa, pada Pak Ajab misalnya, Pak? Oke, terkait masalah asesmen formatif dalam PJOK yang disampaikan oleh Bu Nur tadi juga sudah cukup bagus. Masalah asesmen formatif ini kita ketahui apa perbedaan formatif dengan sumatif. Kalau formatif ini kita perbagian, Bu. Misalnya kita materi PJOK tentang sepak bola. Yang kita nilai nanti setelah akhir dari sepak bola kita nilai bisa yang kita nilai adalah tetap 3 dari aspek itu, aspek kognitif dan juga afektif dan psikomotornya tetap kita nilai. Nah, adapun sumatif ini adalah tes keseluruhan setelah materi pembelajaran dari 1 semester atau 2 semester itu telah kita laksanakan. Misalnya kita 1 semester, biasanya sumatif ini lebih mengarah kepada ujian kenaikan kelas atau ujian sekolah seperti itu. Kalau sedangkan formatif ini berupa ulangan harian, seperti itu yang saya tahu tentang asesmen formatif. Nah, adapun untuk asesmen formatif ini mengacu kepada 3 aspek, tetap pada 3 aspek. Nah, ini kognitif, afektif, dan psikomotor. Walaupun kita di PJOK lebih ke psikomotor, tapi tetap 3 aspek ini tetap kita jalani. Sebagai apa? Karena inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita ini adalah 3 aspek ini. Kalau tidak tercapai 3 aspek ini ya percuma gitu. Berarti kita tidak tercapai. Tapi terkadang kita guru ini
lebih mengacu kepada kalau untuk PJOK ya psikomotor aja udah bagus sudah gitu. Sedangkan kognitifnya tak bagus ya tak masalah. Kalau bahasa kita di kuliah dulu praktek itu 70% nilainya, 30%-nya itu di kognitifnya. Padahal untuk sekarang revolusi mental itu tidak seperti itu lagi. Bahkan yang digaung-gaungkan adalah masalah sikap afektif, itu yang lebih utama. Apalagi untuk rancangan kurikulum K13 ke depan ini, afektif ini sangat sekali diharapkan. Karena percuma bagi kita bagus di kognitif, psikomotor, tetapi sikap anak tidak bagus. Itu mungkin yang menurut saya Pak Ikhlas ataupun Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajep. Benar sekali. Apalagi pada tahap nanti penilaian yang akan kita laksanakan pada sekolah penggerak, tentunya sikap sangat dominan sekali kita lakukan pada penilaian nanti, karena kita ingin atau kita harapkan pada sekolah penggerak ini, siswa yang nantinya telah menyelesaikan proses belajar mengajar, mereka dapat memiliki sikap ya, yang apalagi yang ada pada kriteria profil Pancasila tadi, yaitu beriman bertakwa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, untuk menuju sikap tersebut tentunya kita harus mempersiapkan peserta didik kita dengan kemampuan belajar yang baik. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Pak Dede dari segi penilaian asesmen formatif tadi? Pas kayaknya, Bu. Cukup, Bu. Karena semuanya sudah diwakilkan tadi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Dari segi penilaian asesmen formatif tadi, juga ada penilaian sumatif, asesmen sumatif, yaitu menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Sebelum masuk ke tahap menilai hasil belajar, tentunya kita melakukan terlebih dahulu asesmen diagnosis. Nah, dari penilaian asesmen diagnosis, asesmen sumatif, ataupun asesmen formatif, di mana Bapak Ibu temukan kendala yang paling sulit dari 3 penilaian ini tadi, yang nantinya akan kita terapkan itu kira-kira di penilaian yang mana Bapak Ibu? Maksudnya Bu Nur? Mana tahu dari ketiga penilaian ini tadi, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen diagnosis, di mana nantinya dari 3 penilaian ini tadi yang menjadi kendala ataupun yang menjadi kesulitan bagi kita nanti melakukan penilaian di sekolah penggerak, khususnya di mata pelajaran kita PJOK. Kalau saya Bu Nur, kalau saya Ya. mungkin lebih diagnosisnya, karena diagnosisnya kita ketahui kita menentukan kebutuhan belajar peserta didik tadi kan gitu. Ya. Kita tahu kalau peserta didik ini seperti apa yang dibutuhkan, yang diinginkan dia itu seperti apa. Kalau formatif saya rasa kita sudah melaksanakan, tapi kalau guru-guru kadang lebih sumatifnya dan formatifnya gitu. Sedangkan diagnosis ini jarang kita laksanakan. Karena apa? Karena kita lebih bersifat apa? Universal. Maksudnya itu kita jarang melihat apakah kemampuan anak ini berbeda atau sama, atau apa yang menjadi kendala-kendala dia itu jarang sekali kita laksanakan. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan lagi asesmen diagnosis ini, supaya kita tahu anak ini sebenarnya mampu gitu, tetapi mengapa dia di dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin merenung, dia mungkin dari segi nilai dia kurang. Ternyata rupanya dia punya masalah di rumah. Ini yang jarang kita laksanakan untuk asesmen diagnosis ini. Jadi bagi saya mungkin yang lebih sulit untuk digunakan adalah diagnosis ini lebih berhubungan dengan psikologis anak. Bu Nur. Terima kasih Bu Nur.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ajep. Sangat bermanfaat sekali informasi yang Bapak Ajep sampaikan. Mudah-mudahan dari pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang asesmen atau penilaian ini tadi bermanfaat dan kita sesama rekan-rekan guru khususnya guru PJOK bisa saling berbagi informasi nantinya. Adapun kelebihan yang Bapak Ibu miliki di sekolah, mohon kiranya kita sama-sama saling berbagi demi kemajuan peserta didik kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mungkin pada kegiatan pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini, tadi kita di awal dimulai dengan doa, tentunya ditutup juga dengan doa. Tadi dibuka oleh Pak Dedek ya, Pak Dedek. Nah, pada penutup kegiatan kali ini saya minta tolong kepada Bapak Ikhlas untuk memimpin doa. Kepada Pak Ikhlas, kami persilakan. Suaranya Pak Ikhlas, mutenya. Baik, terima kasih Bu Nur untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Nur. Saya kembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Bapak Ikhlas. Sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.